Sekarang saya ajak Bapak Ibu-ibu untuk tadabbur satu ayat. Contoh. Buka surat At-Taghabun surat 60 surat berapa? Surat 64 ayat ke-14. Ayat 14. Coba dibuka semua. Surat Taghabun surat 64 ayat 14. Ini contoh saja. Yang punya Quran tadabbur silakan buka. Situ ada suaranya, ada audionya, dan ada tafsirnya, ada tafsir pilih, tafsir taisir. Tafsir itu taisir maksudnya tafsir yang transkrip dari ceramah saya. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Muyassar, ada tafsir As-Sa'di. Ada 4 tafsir. Coba saya baca firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan. Wahai orang yang beriman. Ini ayat ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadalah terhadap mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu, jika kalian memaafkan, wa tasfahu, dan tidak memarahi, berlapang dada, wa taghfiru, dan menutupi, fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat luar biasa. Coba kita mau terapkan dalam kehidupan kita. Allah buka dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ya harfun nida, yaitu panggilan wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan wahai manusia, tapi orang yang beriman. Insyaallah kita ada iman, entah level berbeda, tapi secara umum kita ini beriman dengan tingkat level iman yang berbeda-beda. Allah ingatkan, sungguhnya inna itu maksudnya sesungguhnya. Min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Di antara istri kalian dan di antara anak kalian ada jadi musuh bagi kalian. Apa maksudnya musuh? Musuh itu kan ingin keburukan bagi kita, ya enggak? Kalau seorang kita katakan musuh, berarti dia ingin buruk bagi kita atau ingin kebaikan? Ingin buruk. Kalau ingin kebaikan namanya kawan. Allah menamakan musuh, berarti dia ingin keburukan bagi kita. Allah menjelaskan ternyata di antara istri, di antara anak ada yang jadi musuh. Berarti tidak semua. Tidak semua. Ada di antara istri dan anak yang membantu dekat kepada Allah. Seperti Rasulullah SAW bersabda, liyattakhidh ahadikum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan salihatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya salah seorang dari kalian menjadikan hatinya hati yang senang bersyukur, lisannya suka berzikir, dan jadikan istrinya istri yang solehah yang membantu dia urusan akhirat. Ada orang istrinya solehah. Bahkan ada orang banyak dapat hidayah gara-gara istrinya. Banyak, di Jakarta banyak. Suaminya dapat hidayah gara-gara apa? Istrinya. Ini istrinya membantu dia untuk dekat kepada Allah. Dan ada anak-anak demikian, anak-anak yang menasihati orang tuanya ada. Ibunya lagi main HP, anaknya bilang, "Mak, jangan main HP terus, Mak." Ibunya mau beli barang-barang branded, udah lama. Jangan beli barang branded terus. Hutang Abi belum lunas, Mak. Hidup cuma sementara, Masya Allah. Anaknya nasihati orang tua. Ada atau tidak? Ada. Dan itu luar biasa, bahagia. Ada seorang dinasihati oleh anaknya sendiri. Allah datangkan penasihat tidak jauh-jauh, anaknya sendiri menasihati dia. Jadi ada istri dan anak-anak yang mengantarkan kepada surga, teman. Tapi sebaliknya, kata Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Di antara istri kalian dan anak kalian ada yang jadi musuh bagi kalian, ingin kalian buruk. Fahdharuhum, waspada. Kata Allah, waspada. Jangan kalian saking cinta sama istri, saking cinta sayang sama anak terbawa. Ternyata kalian semakin jauh dari Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-waladu mabkhalatun wa majbanatun. Sungguhnya anak-anak itu bikin pelit dan bikin takut. Ini cerita zaman dahulu. Kalau ada orang mau sedekah, ingat anak-anak. Akhirnya enggak jadi sedekah. Anaknya pengen ini, pengen enggak jadi sedekah. Padahal sedekah aja. Dia enggak jadi sedekah, tak katanya harus safety dulu buat anak-anak, saving harta buat apa? Anak-anak. Anak-anak harus punya tabungan sekian. Akhirnya jadi pelit. Pelit bukan cuma sama orang lain, bahkan sama ibunya pelit, sama kerabatnya pelit gara-gara terlalu banyak, terlalu sayang sama anak. Wa majbanatun, bikin jadi takut. Sebagian orang ingin berjihad, enggak jadi jihad gara-gara mikir anak, kalau saya mati gimana anak saya. Dia tidak tawakal, akhirnya jadi penakutnya zaman dahulu. Rasulullah sebutkan ada anak-anak bikin terjerumus. Bukankah dalam ayat Allah berkata, ya, fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra.
ketika Musa dan Khadir berjalan menemui seorang anak, kemudian Khadir bunuh anak ini. Maka Musa peringatkan, kenapa kau bunuh anak ini? Tidak ada salah. Akhirnya Nabi Khadir cerita, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun anak yang saya bunuh tersebut, anak remaja, anak kecil tersebut, kedua orang tuanya orang mukmin, dan aku khawatir ini anak menjerumuskan kedua orang tuanya dalam perbuatan zalim atau dalam kekufuran. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba ruhma. Maka aku ingin Allah gantikan anak ini dengan anak yang lebih soleh dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Lebih soleh wa aqrabu ruhma, dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Jadi seandainya anak ini hidup akan menjerumuskan kedua orang tuanya tughyan, pada sikap berlebihan dan pada kekufuran. Jadi ada anak yang menjerumuskan orang tuanya, ada. Dan ada istri juga demikian, yang menghalangi suaminya dari kebaikan. Suaminya mau berbakti sama ibunya, ibunya udah tua, mau dibelikan mobil Alphard. Kata istrinya, ngapain sayang? Ibu bentar lagi udah Avanza. Akhirnya dia nurut. Istrinya Mercy, ibunya apa? Avanza. Ramadan mengirim uang ibu 10 juta. Ngapain mas? Ibu ngapain 10 juta duitnya? Makan sedikit aja, ibu nggak bisa makan banyak-banyak lagi. Akhirnya jadi 100.000. Kurang ajar siapa? Istrinya. Musuh ini, musuh. Menghalangi seorang dari berbakti kepada kedua orang tua. Benar enggak ibu-ibu? Ada yang bilang benar, ada yang enggak benar. Allah Maha tahu. Ya. Jadi ada ya, istri yang merayu suaminya, akhirnya beli barang-barang branded. Mas, ini beli ini mas, beli ini mas. Karena istrinya terjebak pada circle circle branded. Akhirnya maunya harus sepadan dengan yang teman-temannya. Temannya pada beli ini, dia harus sama. Temannya beli sama. Kalau enggak, dia merasa terkucilkan, dia minder, hidup dalam khayalan, lifestyle yang merusak. Akhirnya suaminya keluar duit, beli. Dia binasa hari kiamat, dihisab enggak bisa jawab. Sudah beli ini, dompet sampai 5, bayangkan. Dompet sampai 5, sepatu sampai 7, tas sampai 12. Ngapain tas banyak-banyak? Emang sekali jalan bawa 12 tas langsung. Suaminya terjebak, sehingga harusnya itu bisa buat bantu janda, malah buat bantu anak yatim, malah buat beli tas yang enggak ada faedahnya. Coba kalau buat bantu janda dan anak yatim, ada faedahnya enggak? Ada pahalanya. Siapa yang menghalangi suaminya? Istrinya. Akhirnya duitnya habis, hisabnya susah. Harusnya itu duit, itu branded, kalau dikumpulin bisa bikin masjid. Subhanallah, saya kenal TKI TKW. Saya kenal udah lama. Bikin masjid Indonesia bisa kerja keras. Bikin masjid, bayangkan TKI TKW bikin apa? Masjid. Kerja akhirnya majikannya suruh dia bekerja di luar majikannya sampai bisa bikin masjid. Ini branded. Habis duit, akhirnya susah ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh istri musuh. Berarti ada istri jadi apa? Musuh. Maunya tiap tahun jalan-jalan ke luar negeri. Masya Allah. Padahal di Malang begitu indah. Di Tegal banyak sate Tegal. Ngapain kan? Luar negeri buang-buang duit, maksiat, ini sini. Lihat perempuan terbuka aurat, dengar musik sana sini, maksiat. Suaminya tinggal sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Nje, bahlul. Taib. Kalau kita baca ayat ini, seakan-akan musuh istri itu, anak itu, ini musuh ini yang Allah bilang nih gitu. Ternyata disangka kita suruh
melawan musuh tersebut, membasmi musuh tersebut, ternyata tidak. Allah mengatakan fahdharuhum, hati-hati. Tapi setelah itu Allah berfirman wa in ta'fu, tapi kalau kalian maafkan. Sifat perempuan seperti itu, anak-anak kadang-kadang seperti itu. Tapi bukan untuk kalian gampar, bukan untuk kalian damprat, enggak. Maafkan, nasihati. Wa in ta'fu wa tasfahu. Ini namanya ihtiras dalam Al-Qur'an disebut al-ihtiras. Al-ihtiras itu metode untuk menangkal kesalahpahaman. Kalau seandainya Allah berfirman, sungguhnya di antara istri kalian dan anak kalian ada musuh, kalian waspada, titik, mungkin kita mau pukul istri dan anak. Tapi Allah bukan begitu maksudnya, ternyata waspada aja, jangan sampai kamu ngikut, tapi maafkanlah mereka. Endingnya Masya Allah indah. Wa in ta'fu, kalau kalian maafkan. Wa tasfahu, kalau kalian berlapang dada. Wa taghfiru, kalau kalian tutupi kesalahan mereka. Fa innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Sayang kepada kamu. Suami yang seperti ini, istrinya mulai macam-macam dia nasihati, dia tegur, dia berlapang dada, dia tahu begitulah namanya perempuan, tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, enggak mungkin lurus, pasti bengkok melulu. Dia sabar, sadar, dia maafkan, berlapang dada. Kemudian yang menakjubkan, sebagian ulama menafsirkan wa taghfiru, dia tutup. Dia cerita sama teman-teman, istri saya, wah, ngabisin duit saya. Inilah ngomel tiap hari lah. Enggak, dia enggak pernah cerita. Dia diam aja, simpan dalam hatinya. Wa taghfiru, kata Allah, kau tutupi aibnya. Ingat, fa innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha nutup aibmu, dan Allah Maha sayang kepadamu. Ini namanya tadabbur. Kita baca ayat, kita pahami maknanya, coba kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita mempraktekkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena namanya wanita terkadang menjadi kawan untuk mendukung kita ke akhirat, terkadang menjadi lawan. Maka bagaimana sikap kita ketika kita berhadapan dengan model istri seperti ini? Baik, ini salah satu ayat ya, yang saya ingin ajak Bapak Ibu tadabbur. Ini contoh sehingga kita paham maknanya, kita tadabburi, semua kita berusaha amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.